Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Pengaruh Aliran Filsafat Pendidikan Terhadap Pembelajaran di Sekolah. Sebelum lanjut ke materi, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deus Nandari dengan NIM 027 kelas 3A. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan membutuhkan landasan berpikir yang jelas, yaitu filsafat pendidikan. Berbagai aliran seperti pragmatisme, progresivisme, realisme, dan materialisme mempengaruhi cara mengajar, peran guru, serta penyusunan kurikulum di Indonesia. Di Indonesia, prinsip pembelajaran berpusat pada siswa dan berbasis proyek dalam kurikulum merdeka menunjukkan pengaruh dari aliran-aliran tersebut. Pemahaman terhadap filsafat pendidikan membantu guru merancang pembelajaran yang terarah, kontekstual, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Yang kedua, bagaimana karakteristik dan prinsip dasar masing-masing aliran filsafat pendidikan. Dan yang terakhir ada bagaimana pengaruh aliran-aliran filsafat pendidikan terhadap proses pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu ada yang pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup aliran filsafat dalam pendidikan. Yang kedua, mendeskripsikan karakteristik utama dari berbagai aliran filsafat pendidikan. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh dan penerapan aliran filsafat pendidikan dalam pembelajaran di sekolah. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu aliran filsafat pragmatisme. Pragmatisme menekankan bahwa kebenaran ditentukan oleh manfaat praktisnya, pendidikan sebaiknya fleksibel, mendukung kehidupan individu, dan mendorong kreativitas tanpa membatasi kehidupan anak. Yang kedua ada filsafat materialisme. Materialisme ini menekankan bahwa materi atau hal fisik adalah hal yang utama, sedangkan ide bersifat sekunder. Yang ketiga ada realisme. Realisme ini menekankan bahwa dunia eksternal nyata adanya secara objektif, terlepas dari kesadaran manusia. Yang selanjutnya ada progresivisme. Progresivisme ini menekankan pembelajaran yang fleksibel, terbuka, dan berfokus pada pengalaman peserta didik. Yang selanjutnya ada karakteristik dan prinsip dasar aliran filsafat. Yang pertama ini ada karakteristik pragmatisme. Karakteristik ini menekankan bahwa pengalaman menjadi sumber utama pengetahuan, sehingga teori harus berakar pada realitas empiris dan dapat diuji melalui praktik. Prinsip dasarnya yaitu menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, serta mendorong pemecahan masalah, berpikir kritis, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua ada materialisme, memiliki karakteristik deterministik, yaitu melihat setiap peristiwa sebagai hasil hubungan sebab akibat dalam dunia materi tanpa melibatkan aspek spiritual. Prinsip dasarnya yaitu menyatakan bahwa kebenaran harus berlandaskan fakta empiris dan pikiran manusia merupakan hasil proses biologis, bukan entitas terpisah dari tubuh. Yang selanjutnya ada realisme. Realisme memiliki karakteristik utama berupa kepercayaan pada realitas objektif yang dapat dipahami melalui pengamatan langsung dan penyelidikan ilmiah. Prinsip dasarnya yaitu menegaskan bahwa kebenaran bersifat universal dan diperoleh melalui proses rasional, eksperimen, serta pembuktian logis. Yang selanjutnya ada karakteristik dari progresivisme. Karakteristik dari filsafat ini adalah pendekatan yang berorientasi pada siswa atau student center. Prinsip dasarnya yaitu adalah belajar dengan beraksi, yang berarti pembelajaran harus melalui pengalaman langsung. Yang selanjutnya ada materi pengaruh filsafat pendidikan terhadap pembelajaran. Yang pertama ada pragmatisme. Filsafat ini mempengaruhi pembelajaran dengan menekankan pengalaman langsung,
belajar melalui praktik dan kegiatan yang berpusat pada siswa. Yang kedua ada materialisme. Filsafat ini berpengaruh dalam pembelajaran dengan menekankan fakta, bukti empiris, dan proses berpikir logis. Yang selanjutnya ada realisme. Filsafat ini mempengaruhi pembelajaran dengan menekankan kenyataan objektif, pengetahuan faktual, dan proses berpikir rasional. Yang selanjutnya ada progresivisme. Aliran ini berpengaruh besar terhadap pembelajaran dengan menekankan pengalaman, kreativitas, dan peran aktif siswa. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya ada kesimpulannya, yaitu secara keseluruhan aliran filsafat pendidikan seperti materialisme dan lain-lain memiliki landasan teoritis yang berbeda namun saling melengkapi bagi pengembangan pendidikan modern. Selanjutnya sarannya, berdasarkan pembahasan mengenai beberapa aliran filsafat pendidikan, disarankan agar proses pembelajaran tidak terikat pada satu perspektif filsafat saja. Itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.